wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Rahmat Maulana, NIM 2304332. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester mata pelajaran pendidikan Pancasila. Bab 1. Argensi pendidikan Pancasila bagi mahasiswa atau generasi muda. Baiklah, pendidikan Pancasila memiliki argensi yang sangat penting bagi mahasiswa atau generasi muda karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, membangun karakter dan etika. Melalui pemahaman nilai-nilai Pancasila, mahasiswa dapat membangun karakter yang kuat seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, memperkuat identitas nasional. Pancasila merupakan fondasi ideologi negara Indonesia. Dengan memahami dan mengintegrasi Pancasila, generasi muda dapat memperkuat rasa cinta dan identitas nasional mereka. Yang ketiga, membangun kepemimpinan yang beretika. Pendidikan Pancasila membantu membentuk pemimpin yang memiliki integritas, moralitas, dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Mempertahankan kerukunan sosial. Mahasiswa terdidik dalam nilai-nilai Pancasila cenderung lebih mampu menghargai perbedaan dan memprioritaskan kerukunan dalam masyarakat beragam. Yang kelima, menyikapi tantangan global. Pendidikan Pancasila mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global dengan memahami nilai-nilai universal serta menjaga nilai lokal yang khas. Yang B, pentingnya pendidikan Pancasila untuk jurusan akuntansi. Pendidikan Pancasila dalam jurusan akuntansi membantu mahasiswa yang memiliki integritas tinggi, memahami pentingnya transparansi dan tanggung jawab sosial dalam praktek akuntansi, serta mampu berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut adalah penjelasan tentang pentingnya pendidikan Pancasila dalam konteks jurusan akuntansi. Yang pertama, etika profesional. Pendidikan Pancasila memperkuat pemahaman tentang nilai-nilai moral dan etika yang penting dalam menjaga integritas dan kejujuran dalam praktek akuntansi. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Nilai-nilai Pancasila seperti demokrasi dan keterbukaan membantu memperkuat konsep transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Yang ketiga, pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab. Mahasiswa diajarkan untuk mengelola keuangan dengan bertanggung jawab, memperhatikan kepentingan umum serta sosial. Yang keempat, pencegahan kecurangan dan korupsi. Pendidikan Pancasila membantu mengenali, menangani, dan mencegah praktik-praktik tidak etis dalam bidang akuntansi seperti kecurangan dan korupsi. Yang kelima, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Mahasiswa diajarkan untuk memahami pentingnya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan yang ditanamkan oleh Pancasila. Yang C, relasi antara pendidikan Pancasila dan program studi akuntansi. Pendidikan Pancasila memiliki kaitan yang erat dengan program studi akuntansi. Meskipun pada pandangan awal mungkin terlihat tidak langsung berkaitan, namun pendidikan Pancasila memberikan landasan filosofi, etika, moral yang penting bagi para mahasiswa program studi akuntansi. Berikut adalah beberapa relasi antar keduanya. Yang pertama, landasan filosofi. Pendidikan Pancasila memberikan dasar filosofi yang membantu mahasiswa akuntansi memahami pentingnya keadilan, kebenaran, dan kebaikan dalam praktik akuntansi. Ini membantu mereka dalam membuat keputusan yang adil dan bertanggung jawab terhadap penyajian informasi keuangan. Yang kedua, etika. Pendidikan Pancasila membantu membentuk kesadaran etis mahasiswa, mengajarkan mereka nilai-nilai penting untuk menjaga profesionalisme dalam bidang akuntansi. Yang ketiga, moralitas. Pendidikan Pancasila juga memperkuat kesadaran moral mahasiswa, mengajarkan mereka untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral dalam pengelolaan informasi keuangan dan menjaga kepentingan masyarakat. Yang keempat, pengembangan kepemimpinan. Pendidikan Pancasila membantu dalam pengembangan kepemimpinan yang bertanggung jawab, yang penting bagi mahasiswa akuntansi untuk menjadi pemimpin yang efektif dalam pengelolaan informasi keuangan dan pengambilan keputusan bisnis. Yang D, relasi antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila serta tujuan program studi akuntansi. Hubungan antara tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan pendidikan Pancasila, dan tujuan program studi akuntansi dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan komitmen negara untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter masyarakat Indonesia secara holistik. Ini mencakup upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. Yang kedua, tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan ini terintegrasi dengan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa, karena pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk karakter dan moral bangsa Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan Pancasila memberikan landasan filosofi,
etika, dan moral yang penting bagi mahasiswa untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan memiliki kesadaran sosial. Yang ketiga, tujuan program studi akuntansi. Tujuan program studi akuntansi biasanya melibatkan penyelidikan pendidikan yang berkualitas dalam bidang akuntansi, yang mencakup pengembangan pengetahuan teknis dan keterampilan praktis dalam akuntansi dan keuangan. Namun, tujuan program studi ini juga harus selaras dengan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa dan tujuan pendidikan Pancasila dengan menekankan pentingnya integritas, objektivitas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial dalam praktik akuntansi. Yang tokoh pejabat atau pengiat anti korupsi, tokoh pecinta lingkungan, tokoh pejuang integritas bangsa dalam era globalisasi, tokoh pengiat moral atau karakter bangsa, tokoh pengiat anti narkoba, tokoh penegak hukum yang adil, tokoh anti terorisme. Berikut adalah beberapa tokoh pejabat atau pengiat anti korupsi, tokoh pencipta lingkungan, tokoh pejuang integritas bangsa dalam era globalisasi, tokoh pengiat moral atau karakter bangsa, tokoh pengiat anti narkoba, tokoh penegak hukum yang adil, tokoh anti terorisme. Yang pertama, tokoh pejabat dan atau penggiat anti korupsi. Yang pertama itu Abraham Samad, mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang kedua, Novel Baswedan, penyidik KPK yang terkenal dalam menangani kasus-kasus korupsi. Yang kedua, tokoh pecinta lingkungan seperti Emmanuel Sinta, aktivitas lingkungan dari Indonesia memperjuangkan konservasi hutan dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya, Greta Thunberg, aktivitas lingkungan asal Swedia yang terkenal karena gerakan protes untuk perlindungan lingkungan. Yang ketiga, tokoh pejuang integritas bangsa dalam era globalisasi, yaitu Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, mantan presiden Indonesia yang dikenal sebagai pendorong dialog antaragama dan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang keempat, tokoh pengiat atau moral karakter bangsa, yaitu Profesor Dr. Quraish Shibab, yaitu cendekiawan muslim Indonesia yang sering memberikan pandangan tentang moral dan karakter bangsa. Selanjutnya, Komarudin Hidayat, yaitu cendekiawan muslim Indonesia yang aktif dalam memberikan pemikiran moral dan karakter bangsa. Yang kelima, tokoh penyiar anti narkoba, yaitu Anas Urbaningrum, yaitu mantan ketua Partai Demokrat Indonesia juga terlibat dalam kegiatan anti narkoba. Yang selanjutnya, Nila Moeloe, mantan Menteri Kesehatan Indonesia yang memperjuangkan kampanye anti narkoba. Yang keenam, tokoh penegak hukum yang adil, yaitu Agus Raharjo, mantan ketua KPK yang dikenal karena keberanian dalam menegakkan hukum secara adil. Selanjutnya, Abdul Hamid Bador, mantan ketua polis di Raja Malaysia atau PDRM yang terkenal karena keberanian dalam menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi. Yang ketujuh, tokoh anti teroris, yaitu yang pertama Detachment 88 atau Densus 88, unit khusus anti teroris di Indonesia yang telah berhasil dalam menggagalkan serangkaian aksi terorisme di negara tersebut. Yang kedua, Fatur Rahman Al-Ghazi, yaitu mantan anggota Jamaah Islamiyah yang berbalik dan menjadi kontra narapidana membantu pemerintah Indonesia dalam memerangi terorisme. Selanjutnya itu bab kedua. Yang A, pokok-pokok materi yang disampaikan oleh 4 tokoh penting pada saat sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama Badan Penyidikan Usaha Percepatan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia yang menandai awal dari proses menuju kemerdekaan. Pada sidang tersebut, tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Ki Bagus Hadikusumo, Insinyur Soekarno, dan Supomo menyampaikan pidato dan gagasan-gagasan penting. Berikut adalah pokok-pokok materi yang disampaikan oleh masing-masing tokoh. Yang pertama, pidato Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Pidato dari Muhammad Yamin berjudul Azas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia mengandung inti 5 hal, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, yang kelima, peri kesejahteraan rakyat. Yang kedua, pidato Ki Bagus Hadikusumo. Pada sidang pertama BPUPKI, Ki Bagus Hadikusumo memberikan masukan bahwa ajaran agama yakni Islam harus menjadi landasan dengan berkata, "Tuan-tuan yang terhormat, tentu saja tuan-tuan menghendak negara ini mempunyai rakyat yang kuat, bersatu padu, erat persaudaranya lahir dan batin. Kalau memang demikian, maka marilah kita bangun negara kita ini berdiri atas dasar-dasar ajaran agama Islam," kata Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus berpendapat bahwa ajaran Islam mampu mengakomodir kepentingan kelompok lain dengan tidak bermaksud meletakkan Islam sesuai pengertian kelompok yang berbeda atas elemen pendiri bangsa lain.
Selanjutnya yang ketiga, pidato Insinyur Soekarno pada 1 Juni 1945. Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 tentang dasar Indonesia Merdeka dikenal dengan sebutan Pancasila. Terdiri atas 5 hal, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasional atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, yang 4. Kesejahteraan sosial ketuhanan. Yang keempat, Supomo 31 Mei 1945. Konteks pidato Supomo berbicara mengenai struktur sosial Indonesia yang ditopang oleh semangat persatuan hidup, semangat kekeluargaan, keseimbangan lahir batin masyarakat yang senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya demi menyelenggarakan keinsafan keadilan rakyat. Isi pidato Supomo pada tanggal 31 Mei 1945 memuat 5 dasar, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Secara keseluruhan, pidato-pidato dari keempat tokoh tersebut mencerminkan berbagai aspek penting dalam proses perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia, mulai dari aspek moral, ekonomi, politik, hingga hukum dan konstitusi. Pokok-pokok materi yang disampaikan oleh mereka memberikan pandangan komparatif tentang visi dan cita-cita bangsa Indonesia pada saat itu. 2. Pancasila dalam berbagai aspek. Pancasila memiliki arti yang mendalam bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai identitas kepribadian, pandang hidup, jiwa, dan perjanjian luhur bangsa. Berikut adalah penjelasan untuk setiap aspek tersebut. 1. Identitas bangsa Indonesia. Pancasila menjadi landasan atau dasar yang menyatukan beragam elemen masyarakat Indonesia. Identitas bangsa Indonesia tercermin dalam prinsip-prinsip Pancasila yang mencakup nilai universal seperti keadilan, persatuan, demokrasi, kemanusiaan, dan ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia yang pluralistik dan inklusif. Kepribadian ini tercermin dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. 3. Pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila memberikan pandangan hidup yang mengakui keberagaman dan menghargai perbedaan antar individu dan kelompok masyarakat. Prinsip-prinsip Pancasila memberikan landasan untuk menjadi kehidupan yang berdasar moralitas, keadilan, dan kesejahteraan. 4. Jiwa bangsa Indonesia. Pancasila mencerminkan jiwa bangsa Indonesia yang memiliki semangat persatuan dalam kesatuan. Pancasila mengajarkan kesetiaan kepada negara dan bangsa, serta semangat untuk bersatu dalam menghadapi tantangan membangun masa depan yang lebih baik. 5. Perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pancasila dianggap sebagai perjanjian luhur yang mengikat semua warga negara Indonesia untuk memelihara keutuhan negara yang mewujudkan cita-cita bangsa. Pancasila menjadi dasar bagi pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadi konstitusi negara dalam panduan bagi penyelenggaraan negara dan pemerintah. C. Cara-cara pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat dalam kehidupan masyarakat di sekitar Anda atau dalam organisasi yang ada di sekitar Anda. Apa bentuk kearifan yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung? Apakah bentuk kendala yang timbul ketika musyawarah itu berlangsung? Baiklah. Pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat menjadi salah satu prinsip yang penting dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat sekitar saya, maupun dalam berbagai organisasi. Contohnya, di desa tempat saya tinggal, rapat desa merupakan wadah penting untuk mengambil keputusan bersama yang melibatkan partisipasi seluruh warga desa. Dalam rapat tersebut, setiap memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya dan keputusan akhir dicapai melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Begitu pula dalam lingkungan keluarga, musyawarah sering menjadi cara yang diandalkan untuk menggapai keputusan terkait dengan hal-hal seperti keuangan, pendidikan anak, atau perencanaan acara. Dalam organisasi kegiatan, dalam organisasi sosial atau keagamaan, musyawarah sering menjadi cara untuk mencapai kesepakatan dalam hal program kerja, kegiatan amal, atau tata tertib organisasi. Dalam proses musyawarah, kearifan timbul dalam bentuk kesabaran untuk mendengar pendapat orang lain, sikap terbuka terhadap perbedaan pendapat, dan kemampuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Namun, ada pula kendala yang timbul seperti egoisme individu yang dapat menghambat proses musyawarah serta ketidakseimbangan kekuasaan yang dapat mengurangi keadilan dalam pengambilan keputusan. Meskipun demikian, musyawarah untuk mencapai mufakat tetap menjadi salah satu prinsip yang penting dalam membangun keharmonisan dan keadilan dalam masyarakat organisasi. Bab 3. Bukti-bukti sosiologis bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan nilai yang hidup dalam berkembang dalam masyarakat Indonesia.
Berikut adalah beberapa contoh bukti sosiologis yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. 1. Keberagaman kultus dan agama. Meskipun Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya, nilai Pancasila seperti persatuan, keberagaman, dan toleransi masih dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia terus mempraktikkan kerukunan antara umat beragama dan antar suku dan menjadi salah satu nilai Pancasila. 2. Partisipasi dalam pemilihan umum. Tingkat partisipasi dalam pemilihan umum di Indonesia, baik pada tingkat nasional maupun lokal, menunjukkan bahwa masyarakat masih aktif dalam menjalankan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Pancasila seperti kedaulatan rakyat dan musyawarah mufakat. 3. Gerakan sosial dan aktivisme. Terdapat berbagai gerakan sosial dan aktivis yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak, menciptakan keadilan, dan memperbaiki kondisi sosial. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila. 4. Pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Konsep Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi tetap satu, yang merupakan nilai Pancasila masih diakui dan dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia. Keberagaman budaya, agama, dan suku dianggap sebagai kekayaan dan kekuatan bangsa. Meskipun ada beberapa tantangan kontroversi dalam menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti kasus korupsi, intoleransi, pelanggaran hak asasi manusia, namun bukti-bukti sosiologis tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila masih memiliki relevansi dan terus berkembang dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, secara umum kita dapat berargumen bahwa nilai-nilai Pancasila tidak mengalami kemunduran secara signifikan dalam kehidupan masyarakat. B. Alasan terjadi dinamika atau pasang surut wibawa Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika atau pasang surut dalam wibawa Pancasila sebagai dasar negara dapat terjadi karena berbagai faktor. Salah satunya adalah perubahan kepemimpinan dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi promosi dan penguatan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, kasus korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik juga dapat merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Pancasila. Kontroversi dalam implementasi nilai-nilai Pancasila, perubahan sosial dan budaya, serta pengaruh eksternal seperti media sosial dan budaya pop juga bisa mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap Pancasila. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan institusi lain untuk terus mempromosikan dan mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila, serta membangun konsensus yang kuat tentang pentingnya Pancasila sebagai fondasi bangsa Indonesia. Bab 3 Berbagai tantangan globalisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sekaligus solusi untuk mengatasi dampak negatif globalisasi. Baiklah, globalisasi telah membawa berbagai tantangan yang dapat bertentangan dengan nilai Pancasila di Indonesia. Salah satunya adalah risiko kehilangan identitas budaya akibat homogenisasi budaya yang disebabkan oleh arus globalisasi. Selain itu, pertumbuhan kapitalisme dan konsumerisme yang didorong oleh globalisasi dapat mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial dan pemerataan ekonomi yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Pengaruh ideologi asing yang masuk melalui media atau teknologi informasi juga dapat menimbulkan ketidakharmonisan dengan nilai-nilai moral dan sosial yang terdapat dalam Pancasila. Hal ini semakin berparah dengan meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi terhadap berbagai kelompok masyarakat. Baiklah, untuk mengatasi dampak negatif tersebut yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, perlu dilakukan upaya-upaya seperti penguatan identitas budaya lokal, regulasi ekonomi yang adil, pendidikan nilai-nilai Pancasila, dan kerjasama internasional yang berkesinambungan. Dengan demikian diharapkan masyarakat Indonesia dapat menjaga nilai Pancasila sebagai landasan moral, sosial, dan budaya dalam menghadapi tantangan globalisasi. Baiklah, sampai di sana saja presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.